Kalau Islam Arab ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia kata Mbah Mun itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sidik gitu. Ada koruptor sowan salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya dijukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu, jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa batul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Jadi enak jadi nggak nabi, gak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau nabi nggak bisa. Meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak. Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau nabi nggak boleh. Makanya nabi meskipun ikut perang terus nggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi nggak ada yang nabi. Karena nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya nabi kok. Habis perang misalnya nabi tanya, Muhammad habis serang berapa? 1000. Ya repot juga punya nabi mantan apa? Membunuh, meskipun yang dibunuh orang kafir. Tapi kan kayak apa ya? Fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu. Makanya nabi itu nggak pernah bunuh, meskipun kayak apa musuhnya tapi nggak pernah bunuh. Untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi. Jangan bilang tuh suka bunuh ya, pokoknya perang gitu ya. Perang dengan bunuh itu beda loh ya. Kalau perang itu fair apa? Fair. Sampai mana tadi? Nabi Ibrahim ya tadi. Makom tadi saya ulang lagi. Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis itu hanya Allah nuruti. Ini loh Nabi betul. Tahu betul bahwa di antara syariat adalah Baitul Maqdis. Karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maqdis. Tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah, Nabi juga dibilangin sama Allah. Ini loh syariat yang benar, karena Ka'bah juga kiblat sing a'taku, lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Maka disebut Ka'bah Atiqah. Ilal Baitil Atiq. Kalau Quran bahasakan Ka'bah apa? Wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu tua sekali. Ya sudah. Ketika berstatus tua itu orang Yahudi seneng, mergo roh kelirune Muhammad. Mereka nantang, Muhammad ayo debat terbuka. Nabi rawuh. Bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? Wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu. Semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis. Terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi. Enggak, Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim. Jadi Ibrahim dulu itu yang mulai dulu kiblatnya itu di Ka'bah. Terus orang itu tanya buktinya apa? Terus dijawab fihi ayatum bayinatum maqam Ibrahim. Ternyata di situ ada jejak kakinya Nabi Ibrahim, yaitu batu yang diinjak beliau ketika bangun Ka'bah. Itu argumentasi ilmiah. Lah barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi. Makanya yang bisa mengalahkan Yahudi hanya Allah Subhanahu wa taala. Luang Ibrahim saja golongan kita, pengikut kita. Ibrahim itu pengikut Yahudi. Wah itu Nabi mulai senyum-senyum, mulai tertawa-tawa. Wah itu goblok, orang terdidik. Karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani. Kira-kira seperti itu. Soekarno itu pengikut Puan. Karena Yahuda itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, nasabnya Yahudi ya Pak. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Ibrahim itu mbah keempat dari Yahuda. Tapi karena mereka kalah debat, Ibrahim itu pengikut Yahudi, itu sama dengan bilang apa? Soekarno itu pengikut Puan Maharani.
Itu kan jadi aneh. Atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni, atau Basim Masari pengikut Mbak Yeni, itu kan aneh. Wah, akhirnya sama Allah diingatkan. Makanya ada ayat ha antum haula hajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Perjanjian debat ini semuanya harus ilmiah. Tapi kenapa perdebatan Anda malah ndak ilmiah? Harusnya orang Yahudi iftadohu, malu semua. Wah, semuanya Muhammad itu satu-satunya kekalahan orang Yahudi. Tapi ayat-ayat seperti ini itu gak populer. Ayat ha antum haulai hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Jadi Islam, betapa hebatnya Islam. Kalau debat harus ilmiah. Dan Kanjeng Nabi menantang, ini perjanjian kita debat ini ilmiah. Kenapa sekarang jadi tidak ilmiah? Yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi, padahal Ibrahim dan Yahudi itu dulu Ibrahim. Hanya Ismat kalah, man. Tapi tetap ra Islam. Tapi nah, makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa? Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Itu bukan makam kuburan. Karena makamnya Nabi Ibrahim tetap Hebron, tembuti Palestina. Kira-kira itu Palestina. Jari Israel yang Israel, bola menang di. Jari Israel yang Israel, jari Palestina yang. Saya pernah ziarah ke sana di Hebron, di makamnya Nabi siapa? Ibrahim. Jadi jelas ya. Jadi nasa mansuh itu ketentuan yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji loyalitas manusia, menanggalkan semua akalnya. Makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun, sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya. Sekali Anda pakai akal, maka Anda akan ingkar dengan nasa mansuh. Nasa mansuh itu hukum yang direvisi, yang dibatalkan. Makanya orang Yahudi, lagi-lagi pinternya orang Yahudi, merovokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat, diprovokasi gini. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi din yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Lihat itu Muhammad, dia kebingungan cara beragama. Kadang bilang A, besok bilang B. Jadi nasa mansuh dianggap satu bentuk kebingungan, gak kurang ajar. Wah, akhirnya sebagian orang yang murtad. Makanya nasa mansuh itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad. Karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad. Akhirnya terus saya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Nah, kelirunya orang Yahudi adalah ternyata nasa mansuh yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil. Termasuk di Taurat dan Injil disifati dan Nabi sholli ilal qiblatin, bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kiblat. Makanya tetap ditantang. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya bahwa saya ini orisinil, ayo bareng-bareng mengkaji Taurat. Tapi mereka tidak siap mengkaji Taurat. Karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad SAW. Fatluha in kuntum shadiqin. Makanya ini penting sekali ngaji. Jadi perdebatan itu macam-macam. Dan itu pinternya orang Yahudi. Ungzuru ila Muhammadin tahayyara fi dini yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Ini penting sekali. Makanya nasa mansuh itu uji loyalitas. Itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Syafi'i. Saya berisikan contoh fikih. Ini saya melanggar waktu ini. Ini sudah berapa? Saya yang tidak mengesahkan diri saya. Ya misalnya ini ya, ini kertas saya bawa ya, ini kertas saya bawa. Terus ini tak kasih uang misalnya, uang 100.000. Atau kalau contoh Imam Syafi'i dulu dididik Imam Malik begini. Ya Syafi'i, kalau kamu punya dua budak, dua pembantu, kalau dulu kan masih ada budak, dua pembantu lah kira-kira. Seneng mana, yang cerdas sama yang goblok? Seneng yang cerdas. Kalau yang nurut sama yang bantahan, seneng yang nurut. Lah yang nurut itu yang goblok. Makanya tinggal dibalik saja. Kamu tak beda ya, seneng mana punya istri yang cerdas apa yang goblok? Coba jawab. Atau ibu-ibu mbak-mbak ini, seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok? Kalau cerdas gak bisa diakali, tapi goblok nurut tapi ya kadang di sini kadang di sini. Nah, itu kan antar manusia. Masalahnya kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala yang semua kita pasti bodoh. Kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya kita pasti bodoh. Allah jelas ngendikan wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak dolimnya. Dolim itu sifat mubalaghah. Kalau orang dolim sekali dolim, kalau sering zalum, kalau jahil biasa jahil, kalau banget jahili jahul. Bahasa Arab kan gitu memang. Ghafir, pengampun biasa. Kalau ghafur selalu mengampuni. Syakir, makanya sifatnya Allah Ta'ala ikut wazan fa'ul semua. Ghafur, syakur, atau diikutkan wazan fa'al.
Kalau goblok biasa jahil, goblok banget jahal kan itu. Kafir biasa kafir, kalau kafir banget kafar. Ya, jadi wazan balagha itu bisa fa'al, bisa fa'ul ya. Kafirin, kafar atau kafur. Paham ya? Malah ngaji nahwu. Ya, tapi ini memang perangkatnya ya. Ini kan perang mau tidak mau. Makanya misalnya Allah tidak suka kulla kafarin banget kafir ya, Pak. Paham ya? Kulla khawanin banget khianate. Kalau khain khianat biasa, kalau khawan sering khianat. Nah manusia itu kata Allah apa? Dzuluman, wis banget dolime, banget bodoh. Itu kalau yang ngarang hikam mencontohkan tuh gini, manusia itu pas bener saja salah, apalagi pas salah. Jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam itu, man itu kanat mahasinhu masawiyah, fakih fala takunu masawihi masawiyah. Ketika baik saja buruk, apalagi ketika buruk. Coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya, tanyakan istrinya, bubuk itu hambur-hambur, disekno konco ngalono bojo. Mesti gitu. Teman yang sering silaturahim ke teman-temannya, kata temannya baik, senang silaturahim, tanyakan istrinya, oh meninggali wong. Jadi manusia pas baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Makanya dulu bapak saya ngajarin saya, istiqomah ya apik ya. Tapi kadang-kadang nak keterusan itu ora istiqomah ngangkangi orang yo tidak punya kesempatan. Misalnya ada imam masjid ngimami terus sampai tua sampai mau mati. Itu istiqomah apa tidak memberi peluang yang lain? Tidak jawab. Jadi itu manusia. Jadi pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Kayak saya gini di sini ngajar baik, tapi saya ada sopannya harus di atas. Padahal banyak orang sepuh, ada Pak On, ada beberapa yang kan terpaksa nggak sopan. Tapi sampean yang nyuruh, berarti sampean yang dosa. Kemarin saya minta di bawah supaya ganjaran saya utuh, ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa? Terdebat itu karena itu. Saya teruskan. Jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu dzulum dan apa jahul. Wa kana al-insanu dzaluman. Problemnya ini ngadepi Allah yang selalu pinter, yang kita selalu bodoh. Misalnya gini, kamu ditanya Allah. Ini contohnya Imam Malik. Ikla hadi sokhroh fa inna tahtaha dhahaban. Nah, coba bongkahan batu itu kamu angkat, di bawahnya ada emas. Lalu budak yang pinter berlogika, oh disuruh buka itu karena ada emas toh. Berlogika. Kalau budak yang goblok enggak, ya disuruh ya diangkat saja. Ada emas apa enggak karena perintah ya diangkat. Yang satu nurut karena perintah, yang satu nurut karena ada emas, ada sesuatu. Logikanya suatu saat Tuhan tuh hanya bilang gini tok, ikla hadis sokhroh, batu itu angkat. Yang nurut yang goblok permanen tadi kan langsung ngangkat. Yang pinter, ini ada apa lagi Gusti kok harus diangkat? Ya gak ada apa-apa, nyuruh saja kata Allah gitu. Wah ada bisa, sesuatu harus ada alasannya. Itu kira-kira mangkel loh Pak? Oh mangkel. Nah, logikanya manusia seperti itu. Makanya dua murid pinter, di rakyat pinter, presiden ya susah mesti demo. Goblok ya susah di sini-sini uang. Ini kan nggak ada pilihan. Memang manusia itu nggak ada pilihan. Nah sekarang masalahnya gini di fikih ini, saya kembali lagi ke fikih. Pertanyaannya secara fikih begini. Misalnya iddah. Iddah itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai. Itu kan ada namanya apa? Iddah. Iddah itu memastikan apa tujuannya? Memastikan rahim itu steril dari mani atau sperma zaut awal. Supaya nanti kalau dinikah orang lain tidak terjadi ikhtilatul nasab. Oke, berarti iddah kita beri argumentasi secara ilmiah li baro'ati rohmi. Jadi misalnya Zaid menceraikan istrinya Sri dalam keadaan masih bisa haid. Iddahnya 3 kali masa suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salasata quru. Lalu karena secara teori medis kalau haid berarti bukti tidak hamil. Apalagi kalau haidnya terulang-ulang sampai 3 kali pasti tidak hamil. Sehingga kalau nanti dinikahi orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua. Berarti alasan iddah li baro'atir rohmi. Oke, kita sok pinter, sok bijak. Pertanyaannya adalah sekarang sudah baru 1 bulan suaminya di Malaysia nggak pernah ngumpuli, dicek di medis juga berbukti tidak hamil. Apakah boleh tanpa iddah? Semua ulama mengatakan tidak boleh. Tapi ini kan rahimnya jelas bersih. Ya karena iddah itu nuruti perintah pangeran, pokoknya tetap iddah 3 kali masa suci.
3 kali masa suci atau masa haid, itu ada perdebatan ulama. Tapi kan ini terbukti bersih Gus. Meskipun terbukti bersih, kata Allah harus iddah 3 bulan atau berapa? Kira-kira 3 bulan, 4 bulan ya tetap harus iddah. Kowe milih mana? Sok pinter Gusti, berhubung ini. Pangeran buat terang gitu. Berhubung. Jadi Tuhan apa pewari berhubung Gusti, ini jelas steril dari sperma zaut awal, enggak usah iddah Gusti. Sama aja kamu disuruh majikan kamu ikhla hadis sakhra, berhubung nggak ada apa-apa, nggak usah ya. Kira-kira mangkel nonda budak yang seperti itu. Mangkel. Maka dibutuhkan kebodohan dalam beragama. Betul itu memang. Makanya Nabi itu unik, pernah bilang itu gini, aksaru ahlil jannah al-bulu, aki-aki penduduk swarga itu al-bulu, wong goblok-goblok. Maksudnya goblok yang jenis ini, bukan goblok betulan maksudnya. Maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter, tapi pinternya dibuang, pura-pura goblok demi samina. Jadi saya misalnya kok pinter dan goblok tadi sekaligus, pinter dan goblok. Ya bah, ikhla hadis sakhra fa inna tahta hadaban. Tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas. Tapi di hati saya sajane ya mergo perintah. Suatu saat kalau disuruh Allah ikhla hadis sakhra, perintah ya tak angkat, ya sudah. Jadi ya pinter ya goblok. Saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya. Hikmahnya itu adalah libaraatir rohmi. Tapi hikmahnya jadi kawula adalah nurut perintah Allah, cek tahu alasannya maupun tidak. Lah di sini ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan, tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi. Ya, bahwa kita ini kawula roh tetap loyal. Makanya tadi pagi saya cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kayak apa cerdasnya? Tapi tetap ubudi ya. Yaitu Rasulullah SAW sering dibully orang kafir. Muhammad tuh gaya-gaya nantok. Wong ora oleh nyembah berhala, ora oleh nyembah watu, jebule dekne nyembah Hajar Aswad. Karena dilihat dari jauh kan tetap nyium Hajar Aswad. Coba kalau kamu lihat dari jauh, kamu sujud dari jauh kan kayak sujud sama batu. Makanya Sayyidina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu, tiap nyium Hajar Aswad itu komentar gedumel. Alim tu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbal. Aku ronake watu, raman doroti, raman faati. Kalau saja saya tidak melihat Nabi nyium kamu, saya tidak sudi nyium kamu. Jadi tidak berdoa, doa mustajab itu tidak gerutu. Karena apa? Umar tahu ini masalah secara tauhid. Kalau saya doa di depan Hajar Aswad nanti dikira syirik karena berdoa di depan batu. Tapi kalau saya tidak nyium, nyulayani sunnah Rasul, yaitu nyium Hajar, wis tengah-tengah nyium sambil gerutu, itu sudah kompromi. Ya nyium tapi gerutu. Kayak apa? Makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas. Itu uniknya Rasulullah. Jadi muji orang pintar ya sudah langit. Tapi Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan aksaru ahlil jannah al-bulbu. Aki-aki penduduk swarga itu orang bodoh. Artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan. Dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubudi. Nah, untuk menutup sesi ini terakhir betul, saya tutup setelah ini selesai. Untuk menutup itu bukti begini, perang Badar itu perang yang nggak mungkin dimenangkan umat Islam karena orang kafir itu 1000 dengan pasukan full dengan peralatan perang full. Rasulullah itu tahun kedua Hijriah itu pasukannya hanya 313. Itu pun pedang itu untuk orang 5 itu hanya ada pedang 1. Jadi kalau mau dibaca orang sih kamu milih pedangnya aku. Itu kan nggak kebayang perang dalam keadaan seperti itu. Jadi mesti kalah, orang kok mungkin kalah mesti. Tapi Nabi tetap bilang, saya ini disuruh Allah perang, ya harus berangkat. Yaitu perang Badar. Kata para sahabat, ya Rasulullah ini gak masuk akal. Sudah gak usah perang, ini gak masuk akal. Mau setor nyawa. Sudah gitu dadaan, gak ada persiapan. Lucunya apa? Sahabat itu ketika Nabi tetap berangkat. La akhrujanna walau waqti. Nabi menginginkan saya tetap berangkat meskipun sendiri. Setelah Nabi berangkat sekian meter, tuh sahabat ikut semua. Kata Nabi, lah kamu kok ikut? Ya ikut saja. Kata kamu mesti kalah. Ya anggap saja setor nyawa. Demi loyalitas pada jenengan. Itu makanya nggak ada periode sebaik periode sahabat. Tapi yang gerutunya jalan. Karena gerutu ini bawaan ilmiah. Makanya kita loyal sama presiden. Tapi yang nggak cocok ya gerutunya jalan. Tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas. Itu bawaan cinta Indonesia, bukan cinta pejabatnya kadang. Gerutunya jalan, tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku. Bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang, bawaan akal karena nggak masuk akal ya gerutu.
Dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan dianggap nggak masalah. Saya bacakan ayatnya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Peristiwa Badar ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang. Sahabat kamu ngikuti, tapi mereka lakarihun, nggak senang sebetulnya. Karena nggak masuk akal. Ya geremeng tapi ya derek. Yujadilunaka fil haqq, mereka mendebat kamu dalam kebenaran. Jadi ya Rasulullah wong perang karuan kalah jenengan lakoni alasane nopo? Lah kok melok? Ya saya harus ikut jenengan Nabi. Itu unik. Kalau orang sekarang mana mau, kalau nggak masuk akal nggak mau melakukan. Coba misalnya istri kamu belajarnya dikurangi, anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu, nggak mau. Padahal petualangan itu hal yang indah. Petualangan itu kan hal yang indah, kan nggak mau. Oh ngirit alasan. Tapi lucunya kalau dijak camping bermiskin-miskin di hutan mau. Karena karpe dewe, tapi nak suami yang ngongkon. Ayolah seminggu ini kita model miskin, anggap saja petualangan masa lalu. Enggak mau. Karena pinter, apa? Coba kalau bodoh. Ya ngono ya apa-apa Mas. Tapi resikonya nak bodoh, pas kamu sakit ya dibiarin. Karena dia melihat sakit kan biasa, namanya manusia. Jadi makanya ini pilihannya susah, hidup itu masih susah makanya ini. Jadi uniknya Quran gitu, Quran itu membolehkan psikologi manusia. Makanya Allah ngendikan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ya saya tahu kamu tidak suka perang. Allah yang ngakui bahwa kurhul enggak apa-apa. Tapi ketidaksenangan kita harus dilawan demi mengikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri kamu muamalah secara baik. Kata Allah fa in karihtumuhunna fasa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairan katsira. Mungkin ada watak yang kamu tidak suka, tapi di situ ada kebaikan. Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang nggak suka dari istri. Juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu tidak suka watak kamu. Juga nggak suka hidung kamu, wajah kamu banyak lah nggak disuka. Tapi demi kestabilan negara suami istri ini, mereka loyal. Justru itu bagus. Maka jagalah ilmu, juga jagalah loyalitas. Itu yang perlu saya utarakan. Jadi makanya agama ini dibangun dua. Satu kecerdasan hikmah, yaitu ya al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Tapi juga ada ubudiyah, bahwa agama ini milik Allah. Maka sami'na wa ata'na. Karena begini logikanya, saya ulang lagi masalah batu. Iqla hadis sokhro fa inna tahta hadaban. Terus saya angkat, pembantu saya ngangkat. Dia saya gaji atas nama apa? Nurut kan? Atas nama menemukan emas apa atas nama nurut? Nurut, karena emas itu juga penemuan saya, milik saya. Ngangkat batu yang nggak ada emasnya juga atas nama nurut. Jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya itu tentang nurut dan tidak nurut. Saya kan tidak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas. Itu kan tidak sesuatu yang menguntungkan saya. Nah Allah juga gitu. Kecerdasan kamu, pinter kamu itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tidak butuh pinter kamu, cerdas kamu. Allah hanya butuh mental ubudiyah kamu. Makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanalladzi asra bi abdihi, karena status tertinggi manusia adalah sifat kehambaan. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berstatuslah sebagai hamba baru wadkhuli jannah. Nah kalau kamu berstatus hamba ya harus baik, gak usah kalian bantah. Coba kalau kamu rasional, ya Allah kenapa bikin surga nanti-nanti? Engkau kan bikin sekarang, ngapain repot-repot nanti? Jadi kacau semua agama. Makanya yang perlu didahulukan adalah status ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah berstatus sebagai hamba saya. Khasnya hamba tadi, ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya. Tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubudiyah. Ya ngoten mawon, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik, Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Ikut menyaksikan betapa pondok ini zaman itu masih Ki As'ad jadi tonggak
sejarah penting dalam NU, yaitu kembali ke Khittah 26. Kita tahu NU dulu itu ormas, kemudian era Gus Wahid jadi partai politik, era Gus Dur karena saran beberapa kiai, wafi muqaddimihim ada Kiai As'ad, Kiai Ahmad Siddiq dan beberapa kiai, kembali lagi ke Khittah 26, yaitu menjadi ormas, organisasi masyarakat yang menaungi, yang mengayomi, yang menganjurkan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tadi Gus Azaim cerita betapa pentingnya para pendiri, para muassis yang diibaratkan sebagaimana pohon. Saya masih ingat Dawe Mbah Mun. Saya nanti cerita mas saya sebentar, terus cerita kitab Al-Ataqoh As-Somadiyah dikarang Said Muhammad, fawaidnya maksudnya. Kalau Islam Arab, ini kata Mbah Mun, kalau Islam Arab itu contohnya kayak pohon kurma, jadi kuat. Dan wajah tasbihnya itu di daunnya tidak jatuh. Tapi kalau Islam Indonesia, kata Mbah Mun, itu kayak padi, jadi ya agak doyong-doyong sedikit gitu. Jadi untuk menghadapi angin besar itu pilihannya dua, Anda kekar kayak kurma atau fleksibel kayak padi. Jadi ya doyong-doyong sithik gitu. Ada koruptor sowan, salam templeknya ya diterima gitu. Ada calon bupati cantik ya dijukung, pokoknya agak-agak doyong gitu. Tapi baru kayak doyong itu nggak bisa roboh karena fleksibel. Jadi kazar in akhraja syatahu, jadi ada dua tamsil. Karena memang menghadapi orang fasik, orang dolim ini, kita sebagai ulama itu ya kebingungan. Ini mungkin Ki Afif bisa batul masail ini. Karena pertanyaannya gini, saya berkali-kali digojlok sama bapak saya. Berteman orang fasik hukumnya gimana? Pasti dijawab haram. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik. Dan bisa membina kalau berteman. Makanya Gus Azaim pernah bikin seni deh, muktamar seni. Anggap saja madhabnya seperti itu gitu. Jadi ya agak doyong-doyong sedikit. Masa ketop berteman orang yang macam-macam, tapi itu fleksibel. Nyatanya tetap soleh sampai sekarang gitu. Itu berarti itu ya gitu kata Bamun itu. Jadi untuk menahan angin yang besar pilihannya hanya dua. Anda kokoh kayak pohon kurma atau fleksibel kayak padi. Nah, Islam Indonesia kata Mbah Mun itu pari wae katanya, padi. Jadi ungkapan-ungkapan para masyayikh ini penting karena khazanah yang saya baca. Saya berkali-kali cerita ini dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu Abu Nu'aim Al-Asfihani cerita tentang riwayat Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Itu setiap kali Nabi Isa dan Yahya, ini dua nabi yang sepurun, sama-sama masih muda. Nabi Yahya itu senengannya dolan ke orang-orang soleh, menyambangi orang-orang soleh. Tentu itu bagus. Tapi kalau Nabi Isa ini suka menyambangi orang-orang yang fasik, orang-orang yang nggak jelas. Ketika dua beliau ini ketemu, tentu yang perlu jawaban Nabi Isa karena kontroversi berteman sama orang-orang yang nggak jelas. Kata beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Seorang kiai, seorang nabi, orang yang baik itu ibarat dokter. Di mana-mana dokter tuh ngobati orang yang apa? Sakit. Kalau Anda dokter dan peneliti satu penyakit, pasti cari daerah yang banyak pandeminya. Masa neliti pandemi di orang-orang yang apa? Sehat. Jadi ini juga perlu dibahsul masail karena tadi dibolak-balik itu. Bina orang berteman orang fasik hukumnya haram karena wa in kana dasarin fajannibhu sur'atan. Tapi kalau bina orang fasik hukumnya baik. Bisa bina kalau berteman. Jadi fikih itu ya karena dibolak-balik. Makanya sholat juga gitu. Sholat yang tumak ninah yang lama itu ya bagus. Masa jagongan mbek pangeran nggak asik? Jagongan sama teman aja asik, masa jagongan sama pangeran tidak apa? Asik. Tapi kalau Ibnu Abbas sholat tuh cepet. Ketika ditanya, kenapa kalau Anda sholat cepet? Setan baru tata-tata mau goda, sudah selesai. Karena setan itu ya jaga jaim tuh, jaga image. Jadi kalau mau goda orang itu ya
surinan dulu, macak-macak dulu. Ternyata mau ke situ sholatnya sudah selesai. Lah kebetulan mazhab saya itu yang kedua itu gitu. Jadi kalau Gus Azaim itu sholat lama sekali, itu ada mazhab tandingan, yaitu mazhab saya. Itu karena ini sepuh saya, meskipun top beliau tapi sepuh saya. Saya sudah 50, beliau baru 40. Ini berarti baru memulai kiai. Kalau pakai umur nubuah ini baru memulai. Jadi mazhab itu penting. Jadi pembanding itu harus diutarakan. Sehingga dalam fikih manapun itu sebuah madhab itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin tuh ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa miskin. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i gitu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya, boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampean, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang yang sesi proposal, maksudnya diatur yang sholat maksudnya.